Di sini saya akan menjelaskan organisasi regional di bidang politik militer dan ekonomi. Yang pertama ada NATO. Pendiri NATO terdiri dari 12 negara, yaitu Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Islandia, Portugal, Prancis, Italia, Kanada, Belgia, Denmark, Luxembourg, dan Norwegia, atau yang dikenal juga dengan Blok Barat. Tujuan dari NATO ini sendiri adalah untuk menciptakan stabilitas kawasan, terutama kawasan Eropa Barat dengan cara memastikan keamanan dan kebebasannya. Anggotanya, beberapa negara anggota asli NATO adalah Kanada, Denmark, Islandia, Luxembourg, Belgia, Prancis, Italia, Belanda, Inggris Raya, Amerika Serikat, Portugal, dan Norwegia. Adapun pengaruh NATO terhadap Indonesia adalah dalam bidang pertahanan dan kerjasama bilateral dengan anggota NATO. Yang kedua ada Pakta Warsawa. Pakta Warsawa didirikan oleh Uni Soviet pada tanggal 14 Mei 1955 bersama dengan Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Rumania. Organisasi ini bertujuan untuk mengendalikan kekuatan militer di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur demi mencegah menyebarnya pengaruh Amerika Serikat. Anggota Pakta Warsawa yaitu Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Romania, dan Uni Soviet. Adapun pengaruh Pakta Warsawa bagi Indonesia adalah ketika terjadi perebutan Irian Barat tahun 1962. Peristiwa tersebut terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Indonesia mendapatkan bantuan militer dari Uni Soviet guna mendukung perebutan Irian Barat dari Belanda. Yang ketiga ada CENTO. Pendiri CENTO adalah organisasi pertahanan bersama yang dibentuk pada 24 Februari 1955 oleh Irak, Iran, Pakistan, Turki, dan Inggris. Tujuan CENTO untuk membendung pengaruh komunisme di kawasan Timur Tengah, mencegah ekspansi Uni Soviet di kawasan penghasil minyak Timur Tengah, mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah, saling bekerja sama dalam permasalahan pertahanan dan keamanan. Anggota CENTO yaitu Irak, Iran, Pakistan, Turki, dan Inggris. Pengaruh CENTO adalah sebuah fakta pertahanan yang terbentuk pada masa dingin, tepatnya pada tahun 1955. Yang keempat ada ANZUS. Para tokoh yang menyepakati pembentukan ANZUS adalah Percy Spender, Menteri Urusan Luar Negeri Australia, C.A. Brandens, Selandia Baru, Dean Axelson, John Foster Dulles, dan Alexander Wiley. Tujuan ANZUS berasal dari keinginan Amerika Serikat untuk menjaga pengaruh politik dan militer di kawasan Pasifik. Pasca kemenangan pada Perang Pasifik melawan Jepang, Amerika Serikat terus menjalin hubungan baik dengan negara-negara Pasifik termasuk Australia dan Selandia Baru. Anggota ANZUS terdiri dari Australia, New Zealand, dan United States Security Treaty. Pengaruh ANZUS terhadap Indonesia adalah dinamika di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua ada organisasi di bidang ekonomi. Yang pertama ada SAARC. Pendiri SAARC ada India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Maldives. Tujuannya yaitu untuk mempromosikan kesejahteraan bangsa-bangsa Asia Selatan, memperkuat kolektif kemandirian, mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam berbagai bidang. Anggotanya yaitu Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, Afghanistan. Pengaruhnya adalah jika Indonesia melakukan kerjasama, dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri karena menjalin kerjasama dengan bidang negara anggotanya. Yang kedua ada MEE. Pendiri MEE yaitu Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat. Tujuannya adalah menciptakan kemitraan ekonomi antar negara-negara Eropa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Eropa, memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Eropa. Anggotanya ada Jerman, Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Italia, Inggris, Irlandia, Denmark, Yunani, Spanyol, Portugal, Australia, Filipina, dan Swedia. Pengaruhnya adalah dengan bebasnya dan terbukanya pasar bebas ini membuat arus barang jasa, intervensi modal dalam jumlah besar dan skilled labor menjadi lebih lancar dan tidak ada halangan dari satu negara ke negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Yang kedua ada APEC. Pendiri APEC didirikan pada tahun 1989 oleh 12 negara di wilayah Asia Pasifik, yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Jepang, Republik Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Anggotanya ada Australia, Brunei, Kanada, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Singapura, Taiwan, Thailand. Pengaruhnya adalah Indonesia mampu meningkatkan investasi dan intensitas perdagangan internasional. Hal tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan nasional. Yang keempat ada AFTA. Pendiri AFTA terdiri dari Indonesia, ada Adam Malik, Malaysia, Tuan Abdul Razak, Filipina, Narciso Ramos, dan Singapura S. Rajaratnam. Tujuan AFTA untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga mampu membuat produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Anggota AFTA adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand pada tahun 2010, untuk Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam tahun 2015. Pengaruh bergabungnya Indonesia dalam AFTA adalah Indonesia dapat lebih leluasa untuk mengembangkan kegiatan ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kelima ada NAFTA. Organisasi ini didirikan pada tahun 1994 oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NAFTA memiliki tujuan antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesepakatan kerja, menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil, meningkatkan peluang investasi. Anggota NAFTA ada 3, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengaruhnya itu 1. Memperbesar jangkauan pasar ekspor Indonesia di negara-negara anggota NAFTA. 2. Lebih mudah mendapatkan barang-barang yang belum bisa diproduksi sendiri di Indonesia. Yang terakhir ada KAFTA. Pendiri KAFTA yaitu Malaysia, Filipina, China, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Tujuan dibentuknya KAFTA adalah mewujudkan kemajuan perdagangan antar negara anggotanya. Anggotanya yaitu Malaysia, Filipina, China, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Lalu negara-negara Amerika Tengah seperti Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua. Dampak positif dari KAFTA untuk Indonesia adalah harga produk barang dan jasa semakin murah karena penghapusan bea masuk, meluasnya pasar ekspor dari komoditas Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.